Ini. Iki kok iso ngidoni sampean? Karena apa? Ora, Mas. Mas, Mas. Ya, Mas bantuin dulu. Nanti dipanggil. Udah teman Pak, apa ini teman-teman sekarang nanti dipanggil. Main Pak Dono. Ini kondisi on mati, Main Pak mati on off Inggris ya. satu sampai terakhir menurut tutorialnya itu 68 badan geospasial. Nah kita ini tapi 13 toh 1608 113. Nah misalkan teman-teman cara tekniknya nanti ada mungkin saya akan melakukan pencarian Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Syukur alhamdulillah untuk hari ini masih tetap semangat walaupun ya kondisinya seperti ini. Walaupun seperti kata Pak Eko, molor tidak masalah, molor masih sepisanan. Tapi kalau sudah menyangkut di kemanusiaan, jangan sampai molor. Nah, seperti itu. Saya di sini mewakili Koordinator Unit Siaga SAR Malang Raya, Pak Yoni, yang dimana beliaunya sekarang sedang melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan di Sungai Berantas, wilayah kota dan Kabupaten Malang. Nah itu. Terus saya termasuk salah satu sing kesel yo rodok waleh barang operasi SAR bangga operasi SAR ae. Ndek enek lerene yang seperti itu. Jadi saya kebetulan pas di sini diminta tolong Pak Eko, alhamdulillah bisa. Perkenalkan, nama saya Andris. Panggilannya Andris gitu saja. Asli dari Trenggalek. Nah, saya di sini baru berjalan 6 bulan. Sesuai dengan surat perintah tugasnya sampai 31 September 2025. Tapi tidak tahu nanti diperpanjang atau saya kembali lagi ke Trenggalek. Tapi pengennya tetap dekat dengan keluarga. Tapi kalau sudah berbicara tentang kemanusiaan, keluarga menjadi nomor 2. Itu bagi saya yang ada di Basarnas. Tetapi bagi teman-teman, terutama yang baru ini, organisasi apa Pak Eko? Avos Farmakumba. Avos Farmakumba. Nah, di saat teman-teman ikut melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan, itu jangan lupakan keluarga. Dan yang kedua pekerjaan, yang ketiga kalau masih kuliah, ya kuliah itu yang diutamakan. Jangan seperti saya, karena saya sudah tugasnya di situ. Tapi kalau teman-teman begitu ada operasi SAR, misalkan di gunung, pasti ini basicnya lebih banyak ke gunungnya. Iya Pak Eko ya? Nah, ke gunung. Itu kalau
ada kuliah, ada pekerjaan, atau ada keluarga yang membutuhkan, utamakan itu dulu. Jangan ikut ke operasi pencariannya. Baru setelah urusan keluarga, pekerjaan, atau kuliah beres, tidak ada masalah, monggo silahkan untuk ikut melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan. Nah, jadi seperti itu. Bedanya saya dengan teman-teman, terutama yang baru-baru. Jiwa muda itu terkadang sulit untuk dikendalikan. Aku pengen rono, tetapi tidak melihat kepentingan yang lain, terutama kuliah ataupun pekerjaannya. Kalau nom-nom tidak mungkin ngurusi keluarga, mesti urung rabi. Nah, tapi yang jelas pekerjaan dan sekolahnya dulu yang diutamakan. Itu kemanusiaan dibalik jadi nomor 2. Nah, kalau sudah selesai baru ikut operasi pencarian. Nah itu. Karena yang terjadi selama ini itu kebalikannya. Teman-teman relawan banyak sekali yang mengabaikan kepentingan atau kewajibannya mereka untuk ikut operasi SAR. Nah, itu jangan sampai terjadi untuk teman-teman ini, terutama yang baru ini. Nah, itu yang perlu saya tekankan. Nah, pengenalan sedikit tentang Basarnas. Apa kuwi Basarnas, apa kuwi BBD? Kan selama ini yang perlu saya tekankan di situ. BBD atau Basarnas podo-podo seragame urin. Apalagi di sini jadi satu. BBD dan Basarnas, satu-satunya instansi lembaga pemerintah di seluruh Indonesia yang jadi satu hanya ada di sini. Yang lainnya tidak ada. Nah, memang tugas kita mirip, seragam kita sama urin. Tetapi secara garis besar tugas kita berbeda jauh. Nah, perbedaannya di mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, perbedaannya di sini. Saya bahas Basarnas dulu. Nanti kalau BBD biar Pak Eko yang menambahkan di lain waktu atau nanti. Tapi Basarnas ya. Basarnas itu bekerja atau Basarnas turun begitu ada kedaruratan yang diakibatkan oleh bencana. Nah, kedaruratan yang diakibatkan oleh bencana itu apa saja contohnya? Bencana longsor, banjir, gempa bumi. Begitu ada kedaruratan, maka kita turun. Kedaruratannya di mana? Kedaruratannya adalah begitu ada nyawa yang perlu kita selamatkan. Nah, di situ kedaruratan yang diakibatkan oleh bencana alam. Nah, kalau kedaruratan yang lain seperti kecelakaan, orang tenggelam, orang terseret ombak, orang terjebur sumur, nah itu memang tugas saya, tugas kami Basarnas. Karena tugas utama Basarnas itu adalah melakukan pencarian dan pertolongan di penerbangan, terus di pelayaran dan musibah lainnya. Nah, ditambah lagi kedaruratan bencana itu tadi. Kedaruratan yang diakibatkan oleh bencana. Nah, itu tugasnya Basarnas. Jadi lebih untuk ke evakuasi. Nah, bedanya dengan BPD atau BNPB. BNPB itu lebih ke manajemennya. Mulai dari sebelum bencana, waktu tanggap darurat sampai ke pasca bencana. Nah, jadi di situ. Nah, terus Basarnas itu posisinya di mana? Di saat terjadinya musibah, misalkan bencana alam longsor, banjir. Nah, Basarnas itu berada di bawah komando dari BNPB. Jadi IC-nya, insiden komandernya adalah BNPB atau BPD, atau kalau di daerah Sekda, itu untuk struktur organisasinya. Baru Basarnas berada di klaster evakuasi.
Nah, untuk klaster-klaster itu kan banyak. Pertama, klaster evakuasi, kedua, kesehatan, ketiga, logistik, keempat, rehab, rekon, terus apa ini? Apa Pak Eko sing jenenge mental ya apa? Kuwi masuk neng gone kesehatan ya. Nah, jadi isinya BBD, kemudian turun di klaster-klaster, klaster evakuasi, leadernya ada di Basarnas, klaster kesehatan ada di Dinas Kesehatan, klaster logistik ada di Dinsos, klaster rehab rekon biasanya ada di PU. Nah, jadi itu bedanya. Kalau pas terjadi musibah bencana alam. Tapi kalau pas tidak terjadi musibah bencana alam, misalkan ada orang tenggelam sungai, orang terseret ombak, atau orang hilang di hutan, maka leadernya langsung Basarnas. Jadi di situ ada SMC, SAR Mission Coordinator. Dia adalah pimpinan tertinggi kantor SAR yang ada di wilayah tersebut. Jadi kalau di sini yang jadi SMC adalah Kepala Kantor SAR Surabaya. Kemudian turun OSC, On Scan Commander. Nah, itu adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Kantor yang berada di lapangan langsung. Jadi di sini adalah koordinator unit siaga SAR Malang Raya. Misalkan terjadi orang hilang di gunung. Nah, jadi leadernya di Basarnas kalau orang hilang di gunung. Orang hilang di sungai sama. Nah, itu perbedaannya. Bisa diterima rekan-rekan semuanya. Nah, jadi tugasnya itu. Dari sini kan bisa tahu kan, oh BBD Basarnas sih podo-podo orene tapi tugasnya berbeda dan berbeda jauh. Berbeda. Nah, itu. Lanjut Pak Eko. Terus. Nah, untuk Basarnas sendiri mempunyai regulasi atau undang-undang. Jadi kita tidak hanya lembaga pemerintah non-kementerian yang di situ tanpa adanya regulasi. Jadi regulasinya ada di sini semua. Basarnas itu mulai terbentuk tahun 72. Kenapa harus ada SAR di Indonesia sejarahnya? Tanpa adanya SAR di Indonesia, maka tidak akan ada pelayaran dan penerbangan yang melintas di negara kita. Negara kita dikatakan negara black area, jadi harus ada tim SAR-nya. Padahal negara kita terletak di jalur perdagangan internasional. Jadi banyaknya penerbangan lalu lintas pelayaran yang sangat padat. Kalau tidak ada tim SAR-nya, maka tidak ada pelayaran dan penerbangan di negara kita. Maka dari itu dibentuk SAR. Nah, Basarnas secara resmi berdiri tahun 1972, 28 Februari 1972. Baru Undang-Undang Pencarian dan Pertolongan disahkan tahun 2014. Kalau yang dulu itu masih perpres. Masih perpres baru di tahun 2014 ini muncul Undang-Undang Pencarian dan Pertolongan. Nah, jadi seperti itu sejarah singkatnya. Lanjut. Nah, ini adanya pelayaran dan penerbangan. Jadi kita harus masuk dulu ke Asosiasi Penerbangan Dunia, kemudian masuk ke Asosiasi Pelayaran atau AIMO. Kalau penerbangan ICAO, International Civil Aviation Organisasi. Lanjut. Nah, ini struktur organisasi di kantor. Lanjut. Terus. Nah, ini sesuai dengan undang-undang
nomor 29 tahun 2014. Ini tugasnya Basarnas ada di sini. Segala usaha untuk mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang dikhawatirkan hilang atau menghadapi keadaan darurat atau bahaya dalam kecelakaan, bencana. Nah, bencana tadi banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Kondisi yang membahayakan manusia. Nah, itu penyelenggaraan operasi SAR dilakukan terhadap kapal dan pesawat udara. Penanganan khusus itu seperti masuk sumur, confined space, terus kemudian orang terjepit di kendaraan, itu perlu penanganan khusus. Terus bencana pada tahap tanggap darurat di saat terjadinya longsor, banjir, dan lain sebagainya, dan kondisi yang membahayakan manusia, orang hilang di gunung hutan, orang hilang di laut, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014. Nah, lanjut. Terus lanjut. 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 Terus lanjut. Terus. 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 Hup. Nah, jadi misalkan teman-teman melakukan pencarian di gunung hutan, tetap harus mengutamakan filosofi ini, penentuan lokasi. Ini yang saya bahas langsung ke intinya saja, gunung hutan. Untuk yang lain-lain sama. Penentuan lokasi. Lokasi hilangnya itu di mana? Gunung Arjuno. Gunung Arjuno banyak sekali jalur pendakiannya. Jangan sampai salah jalur pendakian. Gunung Arjuno yang hilang lewat jalur Sumber Brantas, tapi teman-teman langsung saja lewat jalur Lawang. Nah, itu kan jelas bukannya tidak ketemu, tapi kurang tepat, kurang efektif. Nah, karena poskonya jelas ada di Sumber Brantas. Nah, itu. Kemudian akses. Nah, aksesnya ke sana. Akses yang termudah, tercepat, terenak, itu bagaimana? Kalau bisa naik sepeda motor, trail, ya kita naik itu. Kalau tidak bisa, ya tetap terpaksa jalan. Jadi akses harus kita pilih yang termudah, tercepat, dan teraman. Jangan sampai ada akses enak, tetapi tetap jalan. Jangan. Kenapa? Karena itu membuang, pertama, waktu, kedua, energi, tenaga. Begitu saat sudah terevakuasi, kita capek. Padahal saat evakuasi itulah yang paling penting untuk mempercepat ke tempat yang aman. Nah, itu. Selanjutnya stabilis. Begitu ketemu korban, penanganan apa yang kita lakukan? Kalau di gunung hutan kan jelas. Pertama kedinginan, kedua sampai ke hipotermi, yang ketiga capek, yang keempat logistiknya habis, kan itu. Nah, biasanya kan itu. Tetapi kedinginan dan hipotermi itu berbeda jauh. Jangan sampai kedinginan dikatakan hipotermi, karena masih berbeda. Dingin itu masih dingin batas wajar, tapi kalau sudah ke hipotermi, dia sudah halusinasi. Dia sudah tidak bisa merasakan dingin. Kalau dia masih bisa merasakan dingin, itu belum ke hipotermi. Nah, kalau dingin biasa kan enak, kita kasih baju yang kering, dihangatkan. Tapi kalau sudah hipotermi, nah itu perlu penanganan yang khusus. Khususnya di mana? Baju kering, jaket, selimut, api unggun, dan yang terutama adalah oksigen. Asupan oksigen. Nah, itu untuk menyegarkan atau untuk mendorong oksigen agar masuk ke otak. Tuh. Terakhir transport. Setelah ketemu korbannya, bagaimana cara kita untuk menuju ke tempat yang aman, ke posko. Kalau bisa dinaikkan motor, ya naik motor. Kalau tidak bisa, ya terpaksa kita tandu atau kita gendong atau yang lain sebagainya.
Nah, jadi seperti itu. Filosofinya ini ada 4. Jadi ini LAST, filosofi SAR. Jadi lokasi, akses, stabilis, ketemu korban, dan terakhir transport. Yang penting itu, dimanapun tempatnya harus menggunakan ini. Lanjut Pak Eko. Terus. Nah ini, pelaksanaan operasi SAR, kapan diaktifkan. Nah, begitu tahu kalau sudah benar-benar dinyatakan orang tersebut hilang di gunung. Dan pertama, harus ada saksi yang menguatkan kalau orangnya hilang di gunung. Kedua, laporan dari kepolisian setempat. Nah, dikuatkan oleh itu. Nah, itu baru diaktifkan operasi SAR. Kalau tidak ada saksi, kepolisian juga belum menyatakan, oh orang ini hilang, berarti belum akan diaktifkan. Nah, jadi seperti itu. Biasanya teman-teman, saking semangatnya, mereka melakukan pencarian mandiri. Itu bagus, sebenarnya bagus. Tetapi juga membahayakan. Membahayakannya bagaimana? Pencarian mandiri tanpa koordinasi yang tepat, nah itu juga malah mengakibatkan orang yang mencari itu bisa hilang arah, apalagi kalau di gunung. Jadi harus tetap koordinasi dengan instansi terkait. Instansi terkaitnya kepolisian, yang terdekat BBD, karena BBD di setiap kota kabupaten ada, baru ke Basarnas. Nah, seperti itu. Begitu sudah dinyatakan hilang, ada saksinya, kepolisian menyatakan iya, BBD asesmen juga menyatakan iya, baru diaktifkan operasi SAR. Kita mendirikan posko di situ. Nah, di saat ada operasi SAR di Gunung Hutan, maka jalur pendakian harus ditutup. Tidak boleh ada pendaki yang keluar masuk di saat operasi SAR. Jadi daerah tersebut harus benar-benar steril, khusus untuk teman-teman yang sedang melaksanakan pencarian. Nah, walaupun ke Gunung Arjuna pendakiannya banyak, itu semua ditutup semua, tidak boleh ada yang dibuka. Nah itu. Terus posko, di posko di situ sesuai dengan undang-undang tadi, leadernya adalah Basarnas. Tetapi Basarnas walaupun jadi leader, sebenarnya tidak mempunyai apa-apa. Kita tetap sama, membentuk klaster lagi. Seru pencarian, ya anggotanya ini. Seluruh teman-teman yang bergerak naik melakukan pencarian. Logistiknya dari mana? Kita bisa minta bantuan dari dinas sosial. Peralatan yang lain dari BPD. Nah, jadi seperti itu. Tetap kita berkoordinasi, berkolaborasi. Kalau ada organisasi yang mempunyai alat bagus, katakanlah drone, thermal atau yang lainnya, nah itu bisa digunakan di situ, atau punya K9 juga bisa digunakan. Jadi Basarnas tugasnya hanya sebagai leader, menentukan set area, membagi wilayah kerja, wilayah areanya, nah itu saja. Terus kapan diakhiri? Setelah korbannya ketemu, setelah 7 hari pencarian, nah itu diakhiri. Korban ketemu sebelum 7 hari, selesai. Jadi operasi pencarian berlangsung selama 7 hari. Kalau ada penambahan waktu, itu sesuai dari permintaan. Pertama, permintaan keluarga. Yang kedua, karena korbannya banyak. Yang ketiga,
seluruh set area masih belum tersapu. Nah, itu bisa ditambah lagi 2 hari, 2 hari, 2 hari, 2 hari, dan seterusnya. Seperti itu. Terus bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya sesuai dengan komando dari Basarnas. Pelaksanaannya. Siapa di area kerja berapa? Nanti dibagi siapa berbuat apa, bagian komunikasi ada, bagian logistik ada, dan lain sebagainya. Nah, itu singkatnya kalau di Gunung Hutan. Nah, di saat di posko itu kalau pagi harus apel. Gunanya untuk apa? Untuk konsolidasi. Kita melihat kekuatan personil. Kemudian ada evaluasi di sore hari. Tapi kalau di Gunung Hutan, apalagi gunungnya Arjuno, itu tidak mungkin kita tektok naik turun. Nah, pasti akan camp di atas untuk tim-tim pencari tadi. Yang di bawah hanyalah OSC bisa di posko atau dia bisa ikut naik ke atas. Nah, itu yang sama tim-tim logistik, komunikasi, dan tim kesehatan itu ada di bawah semua. Nah, evaluasinya kita menunggu dari kabar dari atas, kalau atas tidak turun. Atas sudah melaksanakan pencarian di set area ini, sudah tersapu semua. Hasilnya nihil, maka disampaikan, di saat evaluasi disampaikan. Di situ, begitu sudah nihil semua, maka akan kita perlebar set areanya. Nah, siapa yang menentukan? OSC tadi. Dia yang memploting, menentukan luasnya set area. Berapa orang yang ada di seru 1, seru 2, seru 3, seru 4. Nah, itu. Dan tetap harus mengutamakan safety, keselamatan. Lanjut, Pak Yo. Terus lanjut. Nah, komunikasi. Di Gunung Hutan komunikasi itu sangat penting sekali. Pentingnya di mana? Karena Gunung Hutan jelas sinyal seluler itu tidak akan bisa mengcover semuanya. Nah, maka dari itu komunikasi harus benar-benar bisa digunakan untuk komunikasi antar seru ke OSC, OSC ke SMC. Jangan sampai ada komunikasi yang terputus. Kalau tidak bisa dirilekan. Harus ada satu orang yang merilai atau dibangun lagi repeater portable untuk menyambungkan. Nah, itu. Terus saya tadi kan bilang, kalau kejadiannya di Sumber Brantas, jangan sampai naiknya di Lawang. Tetapi kalau orangnya datang dari Surabaya, naik kendaraan umum kan dia dekat ke Lawang. Tidak apa-apa, boleh. Turun di Lawang, naik dari Lawang, tetapi dia harus laporan ke posko. Harus komunikasi ke posko. Nah, itu boleh. Begitu sudah komunikasi, sudah laporan, saya naik dari via Lawang dengan personil 10 orang, logistiknya disebutkan, mampu bertahan berapa hari, oke, naik. Sampai di posko OSC di atas harus laporan lagi ke posko utama bahwa sudah sampai di sini. Nah, itu. Jadi komunikasi tetap nyambung. Jangan sampai ada komunikasi yang terputus. Karena di setiap operasi pencarian dan pertolongan komunikasi ini penting tetapi sering kita abaikan. Sering kita abaikan komunikasi ini. Biasanya alah kayaknya penggawa nih HT
muna-muni liwat HT, ngopi rokokan, tetapi dia melaporkan pergerakan. Terkadang orang seru yang masuk ke seru, dia bergerak sambil bawa HT, itu kan ribet. Apalagi kalau di air, kan HT-nya juga eman-eman kalau terkena air. Nah, yang mengomunikasikan adalah orang-orang yang ada di atas. Nah, itu sangat penting sekali, komunikasi untuk memantau pergerakan seluruh unsur tadi. Itu. Lanjut. Nah, terakhir tadi dokumentasi. Nah, dokumentasi ini penting sekali. Selain untuk konsumsi internal organisasi, itu juga bisa untuk konsumsi di posko, di keposkoan. Jadi setiap seru harus ada dokumentasinya. Terus yang harus diingat, di saat mengambil dokumentasi, apalagi di situ ada korban, kalau korbannya masih hidup, kondisinya bagus, tidak masalah, tidak di-blur. Tapi kalau korbannya sudah tidak ada, meninggal, kondisinya tidak bagus, itu harus di-blur, baru di-share. Jangan sampai belum di-blur sudah di-share. Nah, itu kasihan. Itu yang pertama. Yang kedua, di saat operasi pencarian, jangan nyambi live TikTok. Wah, aku rene aku nang gunung karo golek wong. Iki pemandangannya apik. Ndak usah. Live TikTok begitu sudah sampai di posko, di bawah, operasi pencarian ditutup. Nah, itu. Karena banyak sekali sampai saat ini teman-teman relawan potensi itu yang numpak perahu terus harusnya ke HP live. Sedang melaksanakan pencarian, satu orang tenggelam di Sungai Berantas. Ini. Nah, tidak usah live TikTok atau yang lain, media sosial yang lain. Kasihan keluarganya. Nah, itu. Tujuan kita adalah kemanusiaan, tidak usah kita nyambi yang lain. Nah, itu nyambi yang lain. Nah, itu yang perlu kita hilangkan. Karena sekarang ini kan medsos banyak kita gunakan, terus begitu sudah diupload dalam hitungan menit saja sudah menyebar kemana-mana. Nah, terkadang korban ketemu itu posko belum tahu, tapi orang-orang luar sudah tahu. Nah, itu. Lanjut, Michael. Terus, nah ini, penghentian operasi tadi. Seluruh korban ditemukan setelah jangka waktu 7 hari, dinilai tidak efektif. Setelah 7 hari atau belum 7 hari, kalau set areanya itu sudah tersapu semua, misalkan hari kelima, set area sudah tersapu semua. Kita evaluasi kesepakatan, kalau dihentikan, ya bisa dihentikan. Nah, itu. Terus, dilakukan oleh SC atas usul SMC. SC itu siapa? SAR koordinator, dia adalah Kabasarnas. Jadi SMC melaporkan ke Kabasarnas kalau operasi ini sudah selesai, set area sudah disapu semua, korban belum ketemu. Apakah bisa diakhiri? Maka Kabasarnas merekomkan, mengambil keputusan, boleh ditutup. Nah, seperti itu. Lanjut, Pak Eko. Terus, nah ini, misalkan sudah ditutup, tetapi hari ke-9 korban ketemu, operasi bisa kita buka lagi. Operasinya bukan pencarian dan pertolongan, tetapi pertolongan saja, karena sudah tidak mencari. Nah, kalau operasi SAR itu kan masih search and rescue, mencari dan menolong. Tapi kalau
korbannya tinggal ngambil, itu kan tidak mencari kita, tinggal menolong saja. Nah, jadi itu namanya operasi pertolongan, itu saja, tanpa pencarian. Luwih lengkapnya seperti itu. Lanjut. Nah, inilah potensi pencarian dan pertolongan. Jadi potensi SAR, potensi pencarian dan pertolongan ini adalah sumber daya manusia, SDM, terus alut, terus kemudian hewan juga bisa jadi potensi pencarian dan pertolongan. Jadi teman-teman yang sudah punya skill, punya kemampuan, misalkan di gunung hutan, boleh ikut operasi pencarian dan pertolongan, bisa menjadi potensi pencarian dan pertolongan ini. Tetapi kalau masih belum punya skill, belum punya basic, tetapi dia punya kemampuan, punya kemauan untuk ikut ini, bisa ikut tetapi dia tidak diterjunkan. Jadi dia diikutkan di logistik atau diikutkan untuk mengantar logistik. Nah itu, dia tidak diikutkan untuk pencarian. Nah, yang diikutkan ke pencarian adalah yang sudah punya skill, mampu, sudah ada basicnya. Nah itu bisa diterima ya. Nah biasanya teman-teman itu ndak terima, aku ado-ado rene kok didelen ning nggone dapur umum. Karena dia tidak punya basic, tidak punya skill. Tetapi dia sudah datang, kita masukkan ke struktur organisasi posko tersebut. Maka kita plot ke logistik. Kalau ndak gitu, fisiknya ndak kuat, tapi dia sik enom, wonge sik enom, pinter IT, dia bisa dimasukkan ke komunikasi. Nah, jadi tidak harus ikut pencarian. Malah kesel melok pencarian. Yang penting seneng posko, di situ DE arek ngopi, rokokan, tapi kan ikut operasi kan. Ikut andil, mendapat pahala juga. Jadi ndak usah grundel. Aku rene ado-ado ndak delokne munggah. Nah, itu. Lanjut Pak Eko. Nah, ini pelibatan unsur potensi. TNI, Polri, dan instansi terkait itu adalah lembaga pemerintah. Kemudian relawan. Kemudian organisasi non-pemerintah atau LSM, masyarakat, kelompok hobi. Nah, kelompok hobi ini yo, lah iki untuk kelompok hobi ya Pak Eko ya. Ini termasuk iki organisasi. Pak kelompok hobi IOF. Nah, komunitas dia sebenarnya kan hobi off-road. Nah, gue kelompok hobi bisa diikutkan di sini. Terus hewan dan entitas lain yang punya kemampuan SAR. Nah, ini termasuk unsur potensi SAR. Ini. Jadi relawan ini potensi SAR. Biasanya neng Joboy relawan yang potensi SAR podo ae. Relawan masuk di unsur potensi SAR. Apalagi di sini belum lama ini kan antara relawan dan potensi SAR ini penyebutan ya. Sebenarnya hanya penyebutannya saja. Padahal di sini jelas relawan masuk di unsur potensi SAR. Anda ngono ya wis geger rame. Nah, ini. Lanjut lagi. Nah, pengendalian operasi SAR. Operasi SAR berhasil jika potensi SAR yang ikut serta dalam operasi SAR dapat dikendalikan. Nah, ini. Pengerahan saat terjadi kecelakaan atau yang lainnya. Nah, seluruh potensi bisa dikerahkan, baik sumber daya manusia, alutnya, dan lain sebagainya. Kalau Basarnas sebagai leader tidak bisa mengendalikan
potensi SAR, maka operasi SAR dikatakan tidak berhasil. Pasti sudah banyak sekali mendengar cerita-cerita dulu, ya wis seperti itu. Tidak usah saya ceritakan lagi. Karena saya baru di Malang, dulu saya wilayah kerjanya kan Jawa Timur bagian barat. Wong-wong kulon ini wongnya halus-halus. Beda karo wong etan. Nah itu, saya kaget masuk ke sini. Saya pertama masuk ke Malang Raya itu banjir bandang batu belakang tahun 2022. Nah itu, kebetulan OSC-nya saya. Saya juga kaget, kalau Malang memang kalau potensi SAR-nya banyak sekali. Tapi untuk mengendalikan ini kan yang sulit. Saking banyaknya. Sempat stres ya, 3 hari 2 malam. Saking potensi SAR. Alhamdulillah sudah ketemu semua, tidak lama-lama. Nah itu, jadi keberhasilan operasi SAR ini adalah kita berhasil mengendalikan seluruh sumber dayanya yang ada di situ. Kalau tidak bisa kita kendalikan, maksudnya dia ya merem-merem mulai, atau kalau mulai ada pekerjaan tidak masalah, tapi kalau pulang karena dia kecewa karena merasa di sini tidak diakomodir, nah itu kebanyakan dan seperti itu. Jangan sampai kalau seperti itu maka operasi ini tidak berhasil. Nah yang terakhir, keberhasilannya adalah begitu korban diketemukan. Tuh, walaupun korban tidak diketemukan, operasi tetap dikatakan berhasil kalau seluruh unsurnya bisa bekerja sama dan seluruh unsurnya selamat semua, tidak ada yang ikut hilang. Karena belum lama ini terjadi banyak sekali insiden yang meninggal di saat operasi SAR, bahkan hilang itu banyak sekali. Terakhir Leting 2022, kantor SAR Cilacap, saat banjir evakuasi ke Setrum, akhirnya meninggal. Itu terakhir. Yang sering kejadian itu di luar Jawa. Yang sangat tragis adalah di Medan saat pencarian rafting. Jadi kita di saat melakukan pencarian tetap harus asesmen lagi. Jangan, misalkan Pak Eko sebagai TRC sudah asesmen, Basarnas tekone 2 jam kemudian, cuaca sudah berubah. Yang awalnya Pak Eko asesmennya itu arusnya masih biasa, debit airnya belum tinggi. Begitu 2 jam ada perubahan. Nah, kita harus asesmen lagi. Jangan kita mengandalkan satu asesmen saja. Tetap harus asesmen ulang. Karena waktu itu berjalan dan perubahan cuaca itu juga berjalan cepat. Dan untuk asesmen sendiri, itu hendaknya jangan 1 orang, tapi lebih bagusnya 2 minimal. Untuk apa? Untuk perbandingan, untuk komunikasi, menyamakan persepsi. Harus ono wani pendak. Lek sing kene wani, dasarmu apa? Lek sing sitoke ndak wani. Nah, itu kan harus dengan adanya debat kita bisa mengambil keputusan. Kalau hanya 1 orang didelok ngetok Pak Eko wani, tapi lah aku ndak wani kan yo. Ya ndak, sing kadung mudun dhek ndak tahu nang kono blas yo nan. Malah akan terjadi insiden. Jadi itu, asesmen itu harus paling tidak 2 orang. Dan harus mengajak orang lokal di situ. Tidak boleh uduk wong kono, dhek
menentukan atau mengambil keputusan hasil dari asesmen tadi. Itu tidak diperbolehkan. Lanjut Pak Eko. Ini kejadian lanjut. Lanjut. Nah ini, kesimpulan, Basarnas adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pelayanan operasi SAR yang terutama adalah kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat, terus kedaruratan akibat bencana atau kondisi yang membahayakan manusia, serta mendukung BNPB, BPBD, Pemda dalam SAR penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat. Nah, jadi mendukung BNPB, BPBD, dan Pemda saat tanggap darurat bencana ini adalah mengevakuasi, misalkan banjir. Kita mendukung dengan mengerahkan alut kita, perahu karet, truk untuk mengevakuasi orang dibawa ke tempat yang aman. Nah itu. Gunung meletus. Kalau di sini yang dekat kan kelut erupsi, kita mendukung BNPB, BPBD dengan cara bagaimana mengevakuasi, memindahkan orangnya. Nah itu. SAR adalah tugas dan tanggung jawab bersama, oleh karena itu diperlukan sinergitas antara Basarnas dan seluruh potensi SAR. Operasi SAR yang cepat, tepat, efektif, dan terpadu ini menentukan keberhasilan operasi untuk mengurangi korban jiwa akibat bencana. Jadi operasi yang cepat, tepat, dan terpadu. Terpadu itu karena kita harus menyatukan dari berbagai unsur tadi, itu yang sulit. Jadi harus sama-sama biar operasinya berjalan cepat, tepat, efektif, dan terpadu. Lanjut Pak Eko. Nah, sementara di Jawa Timur masih ini, untuk kantor sekaligus pos dan unitnya, masih ini. Jadi dengan adanya BPBD yang di situ secara skill mempunyai kemampuan menolong, maka kita sangat-sangat terbantu. Adanya relawan, adanya organisasi, yang dimana setiap organisasi atau relawan tersebut dia juga sering meningkatkan kapasitasnya, meningkatkan skillnya. Nah itu sangat membantu kita. Tanpa adanya potensi SAR itu, maka Basarnas tidak ada apa-apanya. Nah jadi seperti itu. Ada yang perlu kita sharingkan? Ada yang perlu kita sharingkan? Nah, ini. Jadi, di setiap pendidikan SAR, apalagi rekrutan baru, itu harus kita bekali medis dasar. Nah, itu. Jangan yang kita utamakan, misalkan mau ke gunung. Kita harus punya medis dasar dulu. Baru setelah itu kita belajar ilmu jungle-nya. Jangan sampai medis ini kita lewatkan. Apapun itu pendidikannya, baik jungle, baik water, baik vertikal, seluruhnya harus ada medis dasar. Minimal melakukan pertolongan pertama evakuasi, yaitu memindahkan korban dari tempat tidak aman ke tempat yang aman. Nah, pemindahan darurat dulu, minimal itu, baru setelah itu fraktur. Yang paling penting adalah bantuan hidup dasar. Nah, 3 itu saja cukup untuk membekali ilmunya tadi. Karena setiap ilmu SAR itu harus ada medis dasarnya. Jangan sampai terlupa. Ya Pak Eko ya? PMI aja tadi saya ngai. Nah. PMI. Atau kalau di sini sudah ada yang punya basic medis dasar, ya itu yang ngasih. Cukup. Ya, Pak Eko semuanya. Nah, Pak Eko. Wes. Itu. Ada yang perlu kita sharingkan? Teman-teman semuanya, cukup ya? Kalau cukup, terima kasih. Nanti yang lain-lain dengan Pak Eko, atau kalau sudah nanti mau simulasi ke gunungnya,
saya juga mau ikut. Sudah lama tidak naik gunung. Apalagi kalau sudah menggunakan peta digital, Avanza. Tetapi jangan mengandalkan Avanza. Kita tetap harus membawa yang manual. Tidak menutup kemungkinan satelitnya rusak atau belum update, atau HP ini moro-moro baterainya entek nang tengah alas. Kita tetap harus menggunakan yang manual. Itu. Kalau cukup, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk mengembangkan diri kita, mencari ilmu, belajar dan terus belajar. Itu. Mohon izin juga Mas Andres, bila mana nanti pasca diklat ini teman-teman kepingin belajar lebih lanjut, mohon izin nanti bisa berkolaborasi lagi, kerjasama lagi. Tuh. Ya, mungkin itu materi tentang sekilas tentang Basarnas, gambaran secara umum bagaimana pencarian dan pertolongan itu dilaksanakan. Semoga teman-teman semuanya paham alurnya itu bagaimana, apa sih perbedaan dari Basarnas dan BWD itu. Di urusannya pencarian dan pertolongan itu adalah Basarnas, tapi kalau pengelolaan, manajemen dan lain sebagainya itu ada di BWD. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ketika teman-teman Basarnas melaksanakan operasi SAR, kami pun juga ono waktu sama seperti jenengan semua ikut membantu. Jadi semuanya saling bekerja sama, tidak hanya antar instansi pemerintah, namun juga jenengan semuanya. Tapi ya itu tadi, fondasinya harus dikuati dulu. Belajar tentang 3 hal tadi, medis dasar, apalagi itu kan, tingkat-tingkat itu ya, dasar dan nanti materi akan kita share nanti di grup, mau nanti dipelajari sebaik mungkin. Tapi dengan nanti di-share-nya materi ini jangan asal pokoknya waktunya materi tak enggak ya, jangan seperti itu. Suatu ilmu itu harus ada gurunya. Jadi kalau gurunya kayaknya kurang adol jadi ya, biar gak kepelicuk. Wah, kepelicuk. Ya mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Monggo nanti teman-teman pokoknya ini loh, kepingin belajar ngomong loh. Jadi coba kita rubah pola pikir kita. Lek belajarnya ngenteni, gak cepet-cepet nunda enggak. Jadi kita yang harus mencari. Karena opo guru-gurune awake dhewe iki ibaratnya ngene, wis akeh penggawean, gak mungkin katanya ngekek. Lek kene gak ngalahi marani, gak bakalan oleh ilmu nih, hitung-hitung boleh kopi, seperti itu.